joki yang lagi hits saat ini. Anjay, Turah udah menikah nih? Belum. Cewek banyak. Kalau menang udah biasa. Intinya Mani. Jadi untuk selama ini Turah jadi joki itu kalau liaran taruhan paling banyak tuh berapa Turah? Ini Turah pas liaran tuh saya lihat jarang pakai helm nih, nggak takut nih. Kalau biasanya selama main ya, Iya. nggak ada yang tepat waktu. Nggak ada yang tepat waktu. Nggak ada. Red ya nih. Iya. Apa kendalanya saat balap lawan taksu? Itu balap lawan taksu tuh maksudnya gimana tuh Turah? Itu pas liaran tuh crashnya gara-gara apa Turah? Gara-gara ditutup, Gara-gara ditutup juga. Itu sampai motornya nempel ya? nempel posisi motor mau nyalip. Iya. Beli Turah, apakah ada niatan untuk pensiun dari dunia balap? Jadi sensasi main di Jawa sama di Bali itu bedanya apa Turah? Kalau sensasinya ya pernah main di Kelungkung, waktu itu kan kabur, Iya. ada polisi, tiba-tiba ada yang nyebrang, tabrak. Iya. Jadi nikah tuh bukan cuman sekedar enak-enak atau mantap-mantap ya, bukan sekedar menanam benih atau bercocok tanam atau pagelaran budaya. Motor yang Turah bawa yang cc-nya paling besar tuh motor apa nih? Jadi pengalaman Turah jadi joki ini, apakah pernah ada pengalaman buruk sama bengkel atau owner motor atau apa nih? Jadi bisa diceritakan nggak gimana sih pengalaman buruk misalnya kalau diomongin atau apa gitu? Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita akan Q&A lagi. Jadi kali ini kita lagi bersama joki yang lagi hits saat ini, anjay, khususnya di Bali. Jadi kalian pecinta dunia malam atau dunia balap pasti tahu nih. Jadi di samping gue udah ada Turah Ceki. Asik. Sukses tuh Turah. Sesuatu. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Sangkara. Baik ya. Baik. Jadi semoga selalu baik untuk kedepannya juga. Asik. Sangkara. Oke Turah, jadi bisa diperkenalkan nama aslinya siapa sebenarnya nih? Nama asli Gusti Gede Anomrian Adiat Mayoga, sering dipanggil Turah Ceki. Indonesia Rabu toh, wong gandeng sing penting wong mletring mendem pasti. Jadi nama aslinya lumayan panjang juga ya. Panjang. Jadi disingkat Turah Ceki. Iya. Itu kenapa bisa dipanggil Turah Ceki? Kalau dipanggil Turah Ceki itu, kalau Ceki itu ada singkatannya. Apa nih bener? Cenik Kiang itu. Oh, Cenik Kiang Iya. singkatannya. Oh, Dulu kecil nakal soalnya. tak kira seneng menjudi gitu kan. enggak. Ada judi Ceki juga. Iya. Gitu. Bukan. Jadi ada kepanjangannya ya. Jadi nama julukannya itu Turah Ceki. Oke Turah, jadi Turah nih asalnya dari mana sih? Dari Tabanan. Dari Tabanan. Tabanan. Ini sekarang umurnya berapa nih? Umurnya lagi 2 bulan, 24. Lagi 2 bulan ini 24 ya. Iya. Jadi 24 tahun gue. Turah udah menikah nih? Belum. Cewek banyak. Oke, jadi sebelumnya saya udah posting bukan beberapa ya. Jadi sebelumnya saya udah posting question box di Instastory di Instagram Jiwa Channel. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang pecinta balap khususnya. Jadi teman-teman ada antusias semua, ini ada banyak pertanyaan nih Turah. Iya. Ready nggak Turah nih? Ready. Tos dulu dong Turah. Duar. Oke Turah, jadi sebelum masuk ke pertanyaan kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Ya, Wortang siap. limpal kan biasa gitu, anak udah. Ini Turah nih jadi joki nih dari tahun berapa nih sebenarnya Turah? Dari SMP ya. Tapi lupa tahun berapa tuh. Dari SMP. SMP. Kurang lebih 2010 2011-an ya? Ya, sekitar segituan lah. Kurang lebih. Itu emang dari dulu langsung turun ke
liaran atau emang suka ngebut aja dari dulu? Dulu zamannya kan trek-trekan dulu. Trek-trekan berbanyak tuh. Tuh terus setiap malam minggu trek-trekan. Akhirnya ditawarin sama teman, coba isi taruhan gimana? Lebih seru. Dicoba pakai taruhan. Pertama kali main kalah. Habis itu baru lagi belajar ya menang. Belajar dari kesalahan. Jadi seperti itu, boy. Jadi jiwa dan mental seorang pembalap tuh harus kokoh ya, ya. Nggak boleh baru kalah kita langsung putus asa, itu nggak boleh. Permainan kalah menang udah biasa. Intinya Bani. Oke. Jadi mulai dari SMP tuh udah mulai jadi joki. Itu pertama jadi joki tuh bawa motor apa nih, Turah? Pertama bawa Beat. Jadi Matic ya. Matic. Kemudian untuk bawa motor manual atau motor koplingnya tuh isi belajar lagi. Isi belajar tuh. Karena startnya lumayan sulit juga. Sulit itu. Pertama bawa Supra. Oh, zamannya Supra Tronol waktu itu. Pertama bawa Supra. Belajar liaran. Langsung liaran, taruhan. Dulu pas awal-awal mulai taruhan tuh nggak ada gimana ya? Rasa takut atau gimana gitu? Pertama ya grogi, was-was. Ada polisi tiba-tiba gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu sudah terbiasa. Jadinya enjoy aja ya. Tetap kuasai keadaan. Untuk sekarang nih Turah. Jadi Turah kan udah sering balap nih. Itu bahkan mungkin lebih dari ratusan kali ya. Lebih dari ratusan kali sampai lupa mungkin. Hampir tiap hari nih sarapannya balap mulu. Kalau zaman sekarang nih bedanya sama zaman dulu kalau menurut Turah pribadi apa nih? Kalau sekarang gimana ya? Kalau sekarang nih menang tipis nih pasti ruwet. Kalau dulu enggak. Biarpun menang setengah ban pasti gimana ya? Pasti dibayar sama yang kalah. Pasti dibayar ya? Pasti dibayar. Enggak kayak sekarang. Pasti ruwet. Tapi sekarang kan udah ada rekaman kayak slow-mo kayak gitu yang dapat membantu. Tapi rekamannya mungkin didapat setelah ruwet itu berakhir ya? Iya, karena nggak berani mungkin ya. Nggak berani, takutnya nanti dikira gimana gitu kan. Kecuali emang ada kepentingan dalamnya baru mungkin. Jadi seperti itu. Kalau dulu ruwetnya agak bisa diredam ya. Kalau dulu juga masalah motor apa aja lawan nggak isi nanya spek DM nggak ada. Spek DM nggak ada itu ya. Nggak ada spek DM. Kalau berani ya gas. Itu beda jenis motor udah biasa zaman dulu. Jadi kalau sekarang itu harus spek berapa? Main skrut. Spek DM jam 1 red. Lokasi PC. Jadi untuk selama ini Turah jadi joki itu kalau liaran taruhan paling banyak tuh berapa Turah? Paling banyak 26 juta. Itu bawa motor Matic Vespa. Ya. Jadi kalian mungkin tahu ya. Tahu laga Sultannya Bali. Jadi waktu itu taruhan 26 juta ya Turah ya. Itu lepas nggak tuh? Batal. Turah tuh kan pas liaran tuh kan sering nih start modelnya Turah start, kemudian musuhnya start. Itu paling lama biasanya sampai berapa jam nih paling lama Turah diam di start nih? Paling lama ya mungkin 2-3 jam. 2-3 jam. Ya. Kalau aman ya. Itu misalnya Turah lagi main, tiba-tiba ada hujan, apakah Turah tuh tetap lanjut atau cari lain waktu? Persetujuan temen sama lawan. Oh, jadi persetujuan antara kedua belah pihak ya? Kalau mau lanjut ya boleh, kalau enggak ya cari waktu lain. Karena kalau hujan biasanya motor drag pada umumnya itu kan kemasukan air kan bahaya juga. Samping itu bannya juga mungkin akan slip juga ya. Pasti sliding. Dan jokinya bisa masuk angin. Bahaya main hujan-hujan apalagi ngebut woy. Ini Turah pas liaran tuh saya lihat jarang pakai helm nih. Enggak takut nih. Gimana ya kalau pakai helm kayak ribet gitu. Mengganggu. Ya. Tapi penting sih pakai helm, tapi gimana ya? Kalau untuk sekarang belum. Jadi kalau di resmian itu kan wajib hujan loh.
Oke, jadi kita lanjut karena barusan ada sedikit gangguan nih Turah ya. Gangguan alam. Gangguan alam nih, Turahnya kerauhan. Untuk saat ini itu jadwal Turah main tuh padat kali ya? Ya, songkara ada aja. Ada aja ya? Ada aja. Jadi itu menjalankan hobi sekaligus kerja juga Ya, itu. hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Tidak ada pekerjaan yang indah selain Hobi yang dibayar. asik. Selama ini Turah jadi joki ini ada kendala nggak selama misalnya balapan gitu? Apa paling sering nih kendalanya biasanya? Paling trouble mesin lah. Trouble mesin. Trouble mesin terlalu lama, mungkin lepasnya. Jadi Kan daya tahannya. Daya tahannya kurang, trouble. Jadi banyak ada rempetannya juga. Rusak satu itu berakibat fatal. Lebih mending dah kalah debit timbang motor rusak. Motor rusak, Uang kalah semua. kalah semua ya. Jadi motor balap atau motor drag ini kan Turahnya main di trek lurus ya. Iya. Jadi motornya motor drag. Itu mesinnya udah dioprek. Mungkin ada yang full-fullan juga kan Turah ya. Jadi risiko kerusakan pada mesin itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi pas laga itu lepasnya kita nggak nentu juga ya Turah ya. Ya, nggak nentu. Kadang sampai 2 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam. Jadi rate-nya tuh terlalu. Biasanya kalau misalnya main itu apakah musuhnya tuh selalu tepat waktu atau gimana nih Turah? Kalau biasanya selama main ya, Iya. nggak ada yang tepat waktu. Ada yang tepat waktu. Rate-nya nih. Iya. Itu karena mungkin prepare-nya yang banyak, mungkin ngumpulin pasukan. Nanti seandainya kalau seperti yang kita bicarakan tadi, kalau ada ruwet gitu kan, kalah pasukan kan kalah semuanya. Iya, kalau semuanya. Bahaya juga kan. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke pertanyaan yang ada di Instagram. Jadi kita bakal bacain satu persatu. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Dika Putra. Apa kendalanya saat balap lawan taksu? Itu balap lawan taksu tuh maksudnya gimana tuh Turah? Taksu itu nama timnya mungkin ya. Nama timnya ya? Ya, yang waktu di Kemuning kemarin. Oh, yang pas yang viral waktu ini ya? Ya. Itu gimana tuh kronologisnya bisa main? Itu dengar-dengar katanya ditutup mainnya tuh. Ya, tapi gimana ya? Udah damai sih sebenarnya. Udah damai. Ya, kalau teman-teman lihatnya gimana di Instagram biasanya. Jadi sebelumnya apakah ada perjanjian atau? Oh, ada. Oh, ada Sebelum main perjanjian. nih kita dijadiin jadi satu tempat. Kita ngomong dulu remugan. Udah ada perjanjian gimana start kiri, finish kiri. Start kanan, finish kanan. Jadi tidak boleh sambil Nggak boleh motong jalur Motong lah. jalur. Tapi pas di mainnya kan kelihatan, beda. di video kelihatan. Yang kanan finish kiri, yang kiri finish kanan. Oke. Jadi itu melanggar perjanjian juga. Iya. Itu ngomong-ngomong hasilnya gimana tuh lah? Hasilnya gimana ya? Seri. Seri jadinya Iya. ya. Itu nggak ada untuk main ulang kayak gitu modelnya? Kalau omongan main ulang sih belum ada ya. Belum ada. Ya, kalau mungkin di sana pengen main ulang ya silahkan. Tapi harus fair. Harus ya, keep sportivitas ya. Main sportif lah. Sportif. Karena kalau misalnya liaran tuh main nutup bahaya juga. Bahaya. Bro. Di kedua belah pihak juga bahaya. Itu kalau terjadi crash fatal akibatnya. Fatal. Aduh. Apalagi Rugi semua jadinya. Rugi semua. Apalagi crash di liaran tuh nggak ditanggung BPJS kan? Iya benar. Demi uang jangan sampai begitu. Iya. Jadi Uangnya nggak seberapa lah. sayangi nyawa. Nyawanya. Jadi pesan buat kalian yang sering liaran, khususnya para joki-joki, mungkin sekarang kan lagi banyak nih teman-teman yang mungkin belajar jadi joki. Kalau memang motornya nggak mampu, ya nggak apa-apa kalah. Besok kan ada hari lagi ya. Masih bisa di-up lagi kan Lagi ya. benerin lagi. Jangan gara-gara nggak mampu mainnya sana sini kiri kanan lah. Ya kan sulit juga. Iya. Nggak fair jadinya. Nggak fair. Ini ada pertanyaan dari Eng di sini. Beli Turah, apakah ada niatan untuk pensiun dari dunia balap? Kalau pertamanya sih ada ya. Mau Apa penyebabnya tuh Turah? Kenapa sampai niatan untuk pensiun kayak gitu? bosen aja. Bosen. Jenuh. Gini-gini aja Ya, terus ya. Maunya kan cuma punya motor aja. Iya. Tapi yang bawa orang lain gitu. Tapi teman-teman juga masih ya gimana ya, teman-teman di bengkel masih perlu juga ya lagi main-main daran gitu. Mungkin belum menemukan kandidat lain. Ya, mungkin belum ada yang pas lah. Jadi untuk saat ini Turah ada motor balap juga?
Ada punya. Motor apa nih? MX ada, RX-Z ada, Mio juga ada, Ninja ada. Apa ya? Beat Road Race ada. Beat Road Race ada juga. Ya, IPU ada. Lumayan banyak juga nih koleksinya. Itu dari motor Turah semua tuh, apakah akhir-akhir ini dapat main? MX maunya main tapi batal. Gara-gara polisi. Ya. Itu aja sih. Itu kalau misalnya batal karena polisi itu apakah nggak kena DP atau? Nggak, pengertian aja. Saling pengertian ya. Ya sama Mio pernah main liaran di Lombok. Di Lombok? Di Lombok. Tapi bukan saya yang bawa. Oh, yang ada jokinya. Joki lain bawa. Itu lepas nggak? Lepas, menang. Menang. Motor MX-nya? Nggak, Mio-nya. Mio-nya. Iya. Okay. Gara-gara gini kan ada resmian di Lombok. Iya. Balapnya tuh Sabtu Minggu. Sabtu nih penyisihan. Habis itu yang Minggu nih dibatalin. Oh, dibatalin gara-gara ya Covid nih lah. Oh, ada Covid ya. Ya, dibatalin. Ya timbang nggak ada hiburan hari Minggu. Bebek kita ngibur. Main di Lombok. Main di Lombok liaran. Jadi pada saat itu lawan motor tuan rumah ya? Iya, lawan Lombok. Lawan motor Lombok juga. Ini Turah pernah main di luar Bali selain di Lombok lagi nggak? Pernah. Di mana nih? Di Banyuwangi pernah main. Banyuwangi. Iya. Itu liaran atau resmian? Liaran juga. Iya. Itu pas itu bawa motor apa Turah? Bawa Peace Air, main perseratan waktu itu. Oh, bawa Peace Air ya? Peace Air. Itu hasilnya? Batal juga. Batal ya. Kepagian. Itu nggak kena DP atau apa? Nggak kena apa. Karena pengertian. Saling pengertian ya. Jadi untuk biaya operasional dari Bali ke Banyuwangi itu kan lumayan tinggi. Jadi nggak balik modal ya? Waktu itu kan bawa motor orang dari Banyuwangi. Oh, bawa motor dari sana. Transportnya udah dikasih. Oh. Ya. Jadi Turahnya aja yang ke sana ya? Ya. Jadi motornya motor sana. Tapi jokinya di Turah. Ya. Jadi sensasi main di Jawa sama di Bali itu bedanya apa Turah? Kalau sensasinya ya gimana ya, seru main di Jawa. Bedanya di mana nih? Bedanya kalau di Jawa tuh gimana ya, penontonnya bisa diatur. Lebih mudah diatur ya? Nggak kayak di Bali. Tapi sekarang di Bali udah mulai ya udah mendingan sekarang. Karena udah ada teman-teman juga yang menertibkan kan? Terutama buat Bang Jago, makasih. Bang Jago. Itu selalu buka jalan. Jadi loyalitasnya juga berdampak baik bagi joki dan lain juga ya. Karena kalau misalnya penonton susah diatur tuh tiba-tiba lepas itu bahaya. Bahaya nyebrang. Pernah main di Kelungkung, waktu itu kan kabur. Ada polisi. Tiba-tiba ada yang nyebrang tabrak. Iya. Itu crash jadinya tuh. Ya cuma tabrak gitu sih. Cuma goyang aja gini. Turah jatuh nggak? Nggak, untung nggak. Jadi saat seperti itu kalau panik ada polisi itu nggak mikir apa lagi ya. Selamatkan masing-masing. Kalau bisa, kalau ada bubaran tuh motornya dulu gimana ya, kasih lewat dulu. Jangan di mana ya, ditutup-tutupin gitulah. Jangan menghalangi ya. Karena pas liaran tuh polisi pasti nyari motor yang main. Motornya yang target utama itu ya. Iya benar. Jadi alangkah baiknya kalian beri jalan. lah. Jadi sama kayak di jalan raya itu kalau ada ambulan lewat kasih jalan lah. Begitu pula liaran kan. Liaran ini kan hiburan gratis. Jadi biar nggak gimana ya, ada kerugian atau gimana ya. Kita sama-sama ngibur lah. Sama-sama ngibur biar nggak ada yang dirugikan seperti itu. Oke, kita lanjut itu Turah. Ini paling banyak nih pertanyaan nih Turah ya. Kapan Turah nih nikah? Banyak kali yang bertanya gini Turah, gimana nih? Habis hari raya ya? Habis hari raya apa nih, lebaran? Enggak, galungan. Galungan. Habis galungan, tapi nggak habis galungan. Ya itu dah. Biar udah habis galungan baru nikah. Banyak banget nih dari sekian kali saya bikin Q&A. Ini pertanyaan yang paling tetap ada. Ya ini, kapan nikah? Ya gini ya, biar dulu punya pekerjaan tetap lah. Biar mencukupi, masa besok anaknya kasih makan apa lah. Jadi nikah tuh bukan cuman sekedar enak-enak atau mantap-mantap ya, bukan sekedar menanam benih atau bercocok tanam atau pagelaran budaya. Jadi nikah itu bagaimana cara kita menafkahi orang. Kalau udah nikah masih minta sama orang tua kan nggak enak. Malu juga. Biar lu punya penghasilan tetap, ya pasti nikah lah. Pastilah, nggak mungkin nggak kan. Masa jadi truno lapuk. Tapi mengingat sekarang umur Turah 24 ya. Itu udah manis-manis batu untuk menikah nih Turah.
Ya 25-26 lah. 25-26. Kalau aku sih belum ya. Next 28 baru. Tapi emang banyak sih netizen. Kenapa sih selalu nanya nikah tuh? Ya kenapa nikah, kamu aja dulu nikah. Kamu aja dulu kan bos. Puasin dulu masa muda karena masa muda tuh nggak datang 2 kali. Iya benar. Jadi pas kalian udah nikah, udah punya anak, itu kembali berasa muda tuh bahaya kan? Bahaya. Bisa bahaya banget tuh. Bisa mantap-mantap sama kemantapan orang lain. Jadi sangat bahaya. Tapi calon udah ada kan? Udah ada. Weh, berapa? Satu aja. Privasi. Oke, kita lanjut. Motor yang turah bawa yang cc-nya paling besar tuh motor apa nih? MX. MX. Itu bawa liaran langsung. Bawa liaran. Mana lebih susah nyetat, MX atau Mio semacam Matic atau motor yang ada giginya? Kalau jujur ya, Iya. Mio Lebih susah. lebih susah. Karena powernya tuh langsung keluar kan? Ya kalau MX kan bisa main di kopling. Ya. Iya. Kalau Mio Matic gimana ya? Langsung gas itu susah. Karakternya langsung Kalau terbang. Kalau ngomong susah, Mio susah. Kalau ngomong keras, MX lebih keras. MX lebih keras. Pas masuk gigi 2 bisa terbang Bisa juga terbang. kan? Bisa gigi 4 bisa terbang juga. Gigi 4 bisa juga. Jadi pintar-pintar kalian mengolah lah. Tapi kalau misalnya bawa Mio itu pernah crash nggak tuh? Astungkaro belum sih. Belum ya? Ya. Jadi Astungkaro belum. Semoga enggak. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Selama turah jadi joki nih, kita ngomongin crash dulu nih. Untuk selama jadi joki, apakah pernah crash yang lumayan keras nggak? Pernah. Pas liaran pernah. Pas nyeting juga pernah. Itu pas liaran tuh crashnya gara-gara apa tuh? Gara-gara ditutup. Gara-gara ditutup juga. Itu sampai motornya nempel ya? Nempel. Posisi motor mau nyalip. Iya. Stang kita nih nyangkut di perutnya dia. Perutnya musuh kan ditutup ini. Iya. Stangnya nyangkut. Habis itu kebalik ini stangnya. Itu turahnya gimana pas itu? Ya luka-luka. Untuk musuhnya? Musuhnya nggak jatuh. Nggak jatuh dia? Tetap menang? Tetap menang. Karena perutnya besar. Tetap tak bayar. Tetap tak bayar? Ya. Wih, fair. Walaupun nutup. Jadi gimana ya? Suatu hal yang sangat disayangkan ya seperti itu turah ya. Yang namanya uang sih semua orang butuh uang. Tapi langkah baiknya kita ya menjaga keselamatan masing-masing lah. Penipuan kan tuh kan kalau tepuk Ben. Tepuk di jalan. Tapi waktu itu habis main ketemu jalan sama jokinya nggak gini dia. Gimana ya? Kayak sungkan gitu mau ngobrol. Enggan ya. Ya. Endingnya? Dia minta maaf sih akhirnya. Jadinya udah clear. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Dobles 185. Tahun berapa gabung ke Sangket Moto dan gimana ceritanya? Astungkaro dijawab. Gimana ceritanya bisa gabung di Sangket Moto? Itu 2000 berapa ya? 16 kayaknya. 2016. 2016. Waktu itu ada event Resmian itu ya. Resmian. EPU-nya tuh disuruh nyoba EPU 200 pertama. Yang sekarang jadi kakek legend tuh. Bukan. Oh, beda nih. Beda. Ada EPU 200 punyanya Sobin dulu. Oh, punya Sobin. Disuruh nyoba. Habis itu resmian main juara. Langsung juara. Terus dari habis itu terus dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sekarang masih bernaung di Sangket Moto juga. Masih. Jadi turah nih gabung di bengkel mana aja sih sebenarnya? Kalau bengkel ada kalau pertama sih di GP ya. Di GP. GP itu artinya apa turah? Goloh Paint. Ya. Dulu tukang cat ya. Sekarang gini mesin. Ya. Di sana di GP, di Sapika, di Sangket, sama di Puma. Suzuki Puma. Ya. Oke. Jadi lumayan banyak juga ya. Lumayan. Pantesan sering main. Karena bernaung di bawah banyak bengkel. Oke Turah, kita lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Kenapa pakai nomor start 199? Itu artinya apa sih sebenarnya Turah? Nah, dulu kan ikut bengkel ada Kemu 99. Iya. Habis itu ikut resmian, bingung lah cari nomor start. Tambahin 1 aja. Tambahin 1. Ya. Berarti bengkel Kemo 99 tuh nomor 1 gitu jadinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman Turah jadi joki ini apakah pernah ada pengalaman buruk
sama bengkel atau owner motor atau apa nih? Jadi bisa diceritakan nggak gimana sih pengalaman buruk misalnya kalau diomongin atau apa gitu? Ya kalau langsung karya ya belum pernah sih. Belum pernah ada. Masalah sama bengkel abis naik motor yang anggapan kalah diomongin itu nggak pernah sih. Soalnya sebelum main udah ngomong, seandainya kita kalah walaupun posisi motor kita menang, gimana? Gitu dulu saya nanya. Ya teman-teman bilang, ya kalau menang dah biasa, masih ada hari kok. Tapi kan banyak nih di depan ngomong gitu, tapi di belakang dalam hatinya beda, berkata lain. Baper namanya. Baper namanya. Oke. Gini ya hitungannya, siapa yang mau kalah? Kan nggak. Ya kita juga nggak mau kalah kan? ya. Apalagi pakai uang segala macam gitu. Ya terima nasib aja liaran, soalnya liaran tuh main keberuntungan ya, juga. main hoki. Beda halnya kalau resmian itu kan pakai time. Ya, jadi ukurannya itu udah pasti kan. Skill lu. Skill. Ya, kalau main resmian tuh main skill. Jadi caranya gimana caranya biar gak jam start ya, gitu jam kan start, ya. Biar nggak jempeng motornya. Jempeng. Nanti jadinya Turah suka terbang. Oke Turah, kita lanjut nih. Jadi selama ini Turah jadi joki itu pasti banyak yang nge-DM atau apa. Ya. Jadi kalau lamaran tuh biasanya langsung ke joki apa ke maklar biasanya Turah? Menurut kalau ada yang langsung ke saya nge-DM, ada juga langsung nge-DM ke jokinya. Biasanya kan ke maklar dulu. Biasanya ke maklar. Kalau udah ke joki itu kan ada dendam pribadi mungkin ya. Apakah selama ini pernah gitu misalnya dilamar terus tapi nggak gandeng-gandeng kayak gitu modelnya? Ada. CLBK modelnya. Chat lama beli kagak gitu. Ada. Ada ya? Ada. Itu tanggapan Turah pribadi gimana nih? Tanggapan saya pribadi, rugi prepare was. Prepare dalam artian nyeting kayak gitu. Nyeting kita perlu biaya juga kan? Perlu ngerediin motor. Ya gimana motor anggapan ya motor diam-diam nggak isi mesin. Diajak main. Tapi kalau motornya Turah udah ready, gas langsung. Ini masalahnya ya motornya nih nggak isi mesin. Keadaan pecah lah, lagi dibongkar. Diajak main, udah kita readyin, tapi nggak jadi gandeng. Kalau saya pribadi sih nggak apa-apa. Bosnya. Iya karena nyeting juga perlu biaya kan ya. Bosnya biasanya ngomel lah. Bensol nggak cuma-cuma. Ya. Oke Turah, jadi ada nggak kata-kata bijak atau kata-kata mutiara, karena netizen haus akan kata-kata nih saat ini nih. Ada nggak kata-kata dari Turah nih? Ada. Apa nih? Gini ya, kalau baru terbit jangan merasa paling bersinar, malu sama yang udah senja. Anjay. Jadi kalau baru terbit jangan merasa paling bersinar, malu sama yang udah senja. Karena yang udah senja itu udah pasti pernah bersinar duluan. Udah pernah ngerasain kayak gitu duluan. Oke, jadi seperti itu, Boy. Oke sobat, jadi mungkin demikian video kali ini. Barangkali ada komentar atau saran bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like. Oke, jadi kalau video ini tembus like-nya berapa ya? 3.000 ya Turah ya? Iya, 3.000. Nanti kita bakal adain part 2 barang Turah Ceki. Ready gak Turah? Ready. Tos dulu. Oke, jadi demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Turah Ceki. pamit undur diri. See you in the next video. Peace.